Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban, wa bil Islam madina, wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Bapak, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan pertemuan perdana untuk saya pada mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran KAI. Sebagai dosen mitra, saya masuk di sesi yang kedua dan kini sudah pertemuan ke-9 dan insya Allah kita akan lanjutkan diskusi kita berdasarkan urutan di dalam RPS mata kuliah ini. Dan saya lihat kelompok 1 sudah siap materinya, PowerPoint untuk dipresentasikan, dan tentu apa yang menjadi mungkin hal yang prinsip yang perlu dipahami secara bersama dalam perkuliahan ini, dan tentu ada relasinya dengan penilaian adalah partisipasi dari Bapak dan Ibu, dan partisipasi di sini bisa dalam 2 bentuk kategori, yakni kehadiran dan diskusinya. Di samping produk yang dihasilkan dalam bentuk karya ilmiah tentu menjadi penilaian utama. Dan insya Allah setiap kali pertemuan saya akan rekam Zoom ini, dan tentu akan menjadi satu review nantinya ketika ingin memberikan penilaian kepada seluruh mahasiswa yang ada di kelas ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami meminta kepada kelompok 1 untuk mempersiapkan bahan atau PowerPoint yang akan dipresentasikan. Kira-kira siapa yang bisa men-share materinya? Nanti saya sebagai host. Sampai jam 12. Ya, Pak, saya. Dul Asri ya? Iya, Pak. Ya, sebentar. Ya. Oke. Silakan di-share materinya. Ya. Nah, sudah. Sudah bisa mulai, Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, yakni nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan. Dan kemudian marilah kita mengirimkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah mengantarkan umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 2 orang. Yang pertama, saya selaku moderator amal tasbih, dan yang kedua yaitu saudari saya
Zul Asri Rizkaini. Baiklah, langsung saja kami akan membahas mengenai tentang materi kami. Next, yaitu adapun judul makalah kelompok kami yaitu model desain media atau model board dan GAL. Next. Nah, adapun materi kami yaitu terdiri atas 3, yaitu pengertian model desain dan media board dan GAL, kemudian langkah-langkah model desain media board dan GAL, dan yang terakhir yaitu kelebihan serta kekurangan model desain media dan board dan GAL. Jadi model board dan GAL ini adalah model penelitian yang menggunakan model penelitian dan pengembangan prosedural. Model pengembangan prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menggunakan langkah-langkah yang harus diikuti agar menghasilkan suatu produk. Secara istilah, penelitian dan pengembangan atau research and development adalah suatu proses dalam mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Board dan GAL menyatakan bahwa research dan development is a powerful strategy for improving praktik. Nah, dalam produk tersebut tidak hanya meliputi perangkat keras seperti modul, buku teks, video, dan film pembelajaran atau perangkat keras sejenisnya, tetapi juga perangkat lunak seperti kurikulum, evaluasi, model pembelajaran, prosedur, dan proses pembelajaran, dan lain-lain. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan suatu jenis penelitian yang menghasilkan produk yang berbentuk perangkat lunak atau software seperti program komputer dan perangkat keras atau hardware seperti buku dan modul yang nantinya akan diuji cobakan ke lapangan untuk membenahi suatu sistem supaya lebih baik lagi. Nah, adapun ciri utama dari penelitian dan pengembangan menurut Board dan GAL yaitu sebagai berikut. Dan pertama itu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua itu mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga dilakukan uji coba lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji coba lapangan tersebut. Kemudian selanjutnya yang akan dibahas oleh saudari saya itu Rizkaini. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model desain board and GAL. Yang pertama, studi pendahuluan atau research and information collecting. Yaitu langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur,
penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Kemudian yang yang dicapai oleh oleh produk. Kemudian ada Ya, lihat sajadahnya. Jangan balik-balik. Nah, saya lanjut. Yang ketiga itu pengembangan desain. Langkah ini meliputi yang pertama, menentukan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotetik. Kemudian yang kedua, menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga, menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan. Kemudian yang keempat, menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Kemudian adapun yang keempat yaitu preliminary field testing, yaitu langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini meliputi yang pertama, melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk, kemudian yang kedua bersifat terbatas baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat, kemudian yang ketiga uji lapangan atau uji lapangan awal yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak baik substansi maupun metodologi. Nah, kemudian revisi hasil uji lapangan terbatas atau product revision. Kemudian langkah ini kan lebih pada evaluasi terhadap proses perbaikan internal teks. Itu langkah merupakan uji produk secara lebih luas. Langkah ini meliputi yang pertama melakukan produk, kemudian uji efektivitas desain yang pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model penggulangan. Kemudian yang ketiga, hasil uji lapangan adalah diperoleh desain yang efektif dari sisi substansi maupun metode setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama.
Saya mohon maaf, mungkin jaringan saudari Rizky ini kurang bagus. Jadi mungkin saya lanjutkan saja Bapak Ibu ya, atau saya ditunggu Rizky ini masuk. Bisa Pak Amal yang share ya. Oh iya. Saya tidak punya anunya Pak. Saya tidak bisa kirim screen karena bermasalah HP Pak. Tapi sudah ada yang dibagikan di grup Pak, di grup mata kuliah tadi Pak. Iya, iya. Boleh saya bantu Pak, sharekan layarnya. Jadi Sudah ada. Maaf sebelumnya saya akan lanjut, yaitu revisi hasil lapangan yang lebih luas. Yaitu langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan ini lebih luas akan memantapkan produk yang kita kembangkan, karena pada tahap ini uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Kemudian yang ke-8, uji kelayakan. Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar. Yang pertama, melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Kemudian yang ke-9, revisi final hasil uji kelayakan atau final product revision. Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Nah, pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ke-10 yaitu diseminasi dan implementasi produk akhir atau dissemination and implementation. Diseminasi dan implementasi merupakan penyampaian hasil pengembangan atau proses, prosedur, program, atau produk kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan atau menuliskan dalam jurnal atau dalam bentuk buku atau handbook. Nah, materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan model desain board and goal. Kelebihan. Yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Kemudian yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli. Kemudian yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntunan kekinian. Dan yang keempat, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Adapun kekurangannya yaitu pada yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Kemudian yang kedua, tidak bisa digenerasikan secara utuh karena penelitian R&D ini ditunjukkan untuk memecah masalah here and now. Dan dibuat berdasarkan sampel atau spesifik, bukan populasi. Nah, model penelitian pengembangan R&D ini memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Nah, mungkin itu hanya sempat saya sampaikan mengenai materi-materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri kedua itu saudara saya Zul Asri. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mau
bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Iya, tapi saya moderator. Iya, silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini pertanyaan saya ini eh, sebetulnya tadi pas penjelasannya tentang model desain media Borg and Gall ini, saya kurang paham penjabarannya, Pak. Jadi tolong dijelaskan secara sederhana saja. Kemudian contohnya juga biar saya bisa lebih paham. Terima kasih. Iya, oke. Masih ada yang mau bertanya atau bagaimana, Saya Bapak? Silakan Bu Miftah. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Amal Tasbih. Jadi dari penjelasan saudara sudah jelas. Nah, adapun pertanyaan saya mengenai model desain Borg and Gall ini, apakah model desain ini bisa diterapkan di setiap jenjang, dimulai dari RA, misal SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya. Dan kemudian selanjutnya adalah apakah manfaat dari model ini bagi pendidikan, pembelajaran dalam proses pembelajaran. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau ada yang menanggapi? Ya, masih bisa bertanya, Pak. Oke, iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin bertanya, ya, yang saya ingin pahami di sini, apakah ini model pembelajaran sekaligus penelitian? Karena saya lihat di makalahnya tadi judulnya model pembelajaran, tapi di dalamnya ada penelitian yang dibahas di situ. Jadi pertanyaan saya, apakah ini sekaligus penelitian juga di samping model pembelajaran juga? Itu saja pertanyaan saya dulu sementara. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi ada 3 pertanyaan tadi dari Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Sulfiani mengenai tentang mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai tentang model desain media Borg dan Gall. Kemudian pertanyaan kedua dari saudari Miftah mengenai tentang apakah model ini, desain media ini bisa diterapkan di setiap jenjang. Kemudian yang terakhir, bisa diulangi pertanyaannya Pak Muhammad? Pertanyaan saya lihat apakah model pembelajaran ini tujuannya dua, apakah di samping model pembelajaran juga kita langsung mengadakan penelitian atau bagaimana ke ini? Apakah model pembelajaran atau penelitian atau kedua-duanya berlangsung pada saat itu? Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Bisa jadi didengar, Pak Amal? Pak Amal tidak ada. Mana, Pak? Pak. Jelek mungkin jaringannya, jadi keluar lagi. Aduh. Iya, Pak. Oh, iya. Barangkali anggota. Baik, saya akan saya akan mengambil alih moderator karena mungkin jelek jaringannya, terhalang oleh jaringan, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sulfiani. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai model desain Borg and Gall ini. Nah, menurut Borg and Gall ini artinya bahwa penelitian ini
Board and Goal ini merupakan salah satu dari model pengembangan media pembelajaran, yaitu buku teks. Untuk itulah perlu mempelajari lebih mendalam tentang model pengembangan Board and Goal ini. Nah, prosedur penelitian ini dan pengembangan model Board and Goal ini pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, di mana tujuan pertama adalah mengembangkan produk dan tujuan kedua itu adalah menguji keefektifan produk dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian Board and Goal ini menjelaskan 4 ciri utamanya. Yang pertama itu melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk itu nantinya akan digunakan. Kemudian yang keempat, melakukan revisi atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap uji lapangan. Mungkin hanya itu yang... Iya, contohnya Kak Bede dalam proses pembelajaran, contohnya ini. Contoh penerapannya. Bisa ditambahkan? Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang sama kita hormati Bapak dosen yang hari ini alhamdulillah membersamai kita dalam perkuliahan ini. Nah, saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan Ibu Sofyan yang ingin lebih maksudnya ingin diberikan contoh. Ya, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa model desain Board and Goal ini adalah sebuah model, bukan model pembelajaran seperti yang kita ketahui, yang kita gunakan di dalam kelas menggunakan sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran, tetapi dia lebih kepada seperti namanya diistilahkan dengan R&D atau Research and Development, yang artinya penelitian dan pengembangan. Apa yang diteliti di sini adalah produk. Nah, kita meneliti sebuah produk, kemudian mengembangkan produk tersebut melalui langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri. Ada 10 langkah penelitian dan pengembangan dari model Board and Goal ini. Jadi mungkin kalau misalkan mau diberikan contohnya, misalkan kita ingin meneliti misalkan atau ingin mengembangkan sebuah produk, kita pilih satu produk yang kita ingin teliti. Setelah kita teliti, nah kita ikuti langkah-langkah yang 10 tadi, yang langkah-langkah pengembangan menurut Board and Goal ini, dan setelah itu produk yang kita teliti itu pada akhirnya pada tahap akhir itu kita kembangkan. Jadi ada perubahan ya, yang namanya dikembangkan itu pasti ada perubahan dari yang produk awalnya. Mungkin kita memilih salah satu produk misalnya apa ya, di sini dia buku teks ya. Kalau Board and Goal ini di sini ada buku teks. Kemudian kita
ingin meneliti dan mengembangkan buku teks tersebut, nah kita ikuti 10 langkah tadi yang sudah dijelaskan oleh materi, mulai dari mulai dari studi research, kemudian developing, kemudian ya yang ada 10 tadi ya, yang mulai dari studi pendahuluan. Ya, kita mencari tahu dulu informasi tentang produk yang akan kita kembangkan tersebut. Kemudian setelah kita lakukan yang pertama, kita merencanakan penelitiannya. Setelah itu kita kembangkan desain atau produk yang kita pilih tersebut. Setelah itu kita uji tes dulu, uji tes lapangan terbatas. Setelah itu kita revisi lagi hasil uji lapangan terbatas ini. Selanjutnya kita uji produk secara luas, jadi lebih luas dari terbatas menjadi uji produk secara luas. Setelah itu kita hasilkan revisi hasil uji lapangan lebih luas, dan terakhir kita revisi final, dan yang ke-10 implementasi produk akhir yang kita hasilkan dari pengembangan yang kita dapatkan dari penelitian dan pengembangan tersebut. Seperti itu Ibu Sulfiani. Jadi diistilahkan dengan R&D, model design board and goal ini diistilahkan R&D atau research and development atau penelitian dan pengembangan sebuah produk. Jadi bukan tadi desain pembelajaran yang seperti di kelas yang kita lakukan melakukan pada umumnya ya seperti itu. Jadi yang dikembangkan dan menjadi produk. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari Ibu yang telah menambahkan. Sedikit tambahan dari saya bahwa model ini adalah model penelitian dan pengembangan, di mana model ini membangun atau berbasis industri, di mana temuan penelitian yang digunakan itu untuk merancang suatu produk baru dan prosedur yang kemudian secara sistematis dilakukan uji coba. Nah, ketika sudah dilakukan uji coba, maka di lapangan maka dievaluasi. Kemudian ketika ada yang kurang sesuai, maka direvisi, kemudian diuji cobakan lagi sampai temuan dari temuan yang kita ingin teliti itu sampai kita dapat ujung tombak daripada dari produk yang kita teliti tersebut. Iya, terima kasih. Oh, ada yang menambahkan? Nah, siapa tahu ada yang ingin menambahkan dari teman-teman. Kalau kami pribadi yang bertanya tadi, alhamdulillah sudah paham terkait penjelasan dari Ibu Eti dan Pak Amal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua dari saudari Ibu Miftahul Ilmi mengenai tentang apakah model ini dapat diterapkan di setiap jenjang. Jadi mungkin Ibu Rizky ini terlebih dahulu bisa menjawab mengenai tentang pertanyaan tersebut. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Miftah. Nah, apakah model board ini dapat dimanfaatkan di setiap jenjang? Menurut saya bisa, karena model board and goal ini merupakan media, akan tetapi di mana fungsi media itu adalah segala sesuatu, benda atau komponen yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses belajar. Nah, board and goal ini merupakan contohnya buku teks yang merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang berbasis cetak ataupun media yang hasil teknologi cetak. Nah, kemudian board and goal ini merupakan salah satu dari model pengembangan dari media pembelajaran. Nah, itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terlempar lagi moderator.
jelek jaringannya mungkin. Silakan Pak Moderator. Kalau Oh ya, tadi silakan. mohon maaf karena sempat tadi keluar. Jadi itu tadi jawaban mengenai tentang pertanyaan dari saudari Miftahul Ilmi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ada yang menanggapi? Silahkan. Tabe mungkin juga Iya Pak. sedikit meluruskan tadi jawaban dari pemateri bahwa dikatakan bahwa dia dapat diterapkan di setiap jenjang karena dia adalah media, di mana media adalah perantara antara pendidik dan peserta didik. Tapi jika kita berangkat dari penjelasan dari Eti Irahayu, Ibu Eti Irahayu, kemudian berangkat dari apa yang telah dipaparkan di makalah bahwa Board and Gall ini bukan media sintak yang penerapannya dalam proses pembelajaran, tapi dia adalah R&D, Research and Development. Artinya dia prosedur untuk mengembangkan media pembelajaran. Misalnya media pembelajaran itu buku, modul, bahkan kurikulum, ya kan? Jadi dia bisa diterapkan di seluruh jenjang bukan karena dia adalah media dalam prosedur pembelajaran, tapi dia adalah prosedur pengembangan media ajar. Jadi media ajar SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu boleh menggunakan ini karena dia adalah media pengembangan. Jadi bukan dalam proses penerapan proses pembelajaran sehingga dikatakan dia di setiap jenjang begitu ya, tapi dia adalah penelitian dan pengembangan media ajar begitu. Jadi dimanapun jenjang pendidikan ketika dia menggunakan media boleh menggunakan Board and Gall. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih dari tambahan dari Pak Amin. Mungkin sedikit juga tambahan dari saya. Sebagaimana tadi apa yang telah dijelaskan dari Bapak Amin mengenai tentang bahwa media Board dan Gall ini adalah bukan sebuah model pembelajaran yang biasanya kita gunakan dalam kelas. Akan tetapi model dan Gall ini suatu penelitian, kemudian ketika suatu penelitian itu kita temukan dan uji lapangan kan, kemudian direvisi, evaluasi, kemudian dikembangkan sampai hasil temuan daripada produk yang kita inginkan itu dapat ditemukan, sehingga hal ini adalah bukan suatu model pembelajaran yang kayak mungkin seperti model pembelajaran yang biasanya kita gunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin saja saya kembalikan kepada teman-teman, Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin menambahkan? Iya, Tabe moderator. Ya, jadi betul ya, perlu kita tekankan apa namanya? Ya, jadi yang perlu kita pahami bahwa model Board and Gall ini merupakan salah satu dari model pengembangan media pembelajaran, bukan model pembelajaran seperti discovery learning atau project based learning yang diterapkan dalam pembelajaran, tetapi dia media yang dikembangkan di sini adalah medianya. Seperti itu, Pak. Mungkin mewakili juga pertanyaan yang ketiga, apakah ini suatu model pembelajaran atau apa ya? Tadi pertanyaan yang ketiga tadi mungkin sudah masuk juga bahwa model Board and Gall ini adalah model pengembangan media pembelajaran. Terima kasih, moderator. Oh ya, terima kasih atas tamannya dari Bu Eti. Jadi saya pikir juga dari jawaban ini sudah mencakup daripada pertanyaan yang ketiga. Jadi itu telah dijelaskan bahwa
model ini adalah model pengembangan media pembelajaran, bukan pengembangan dalam pembelajaran yang biasa kita gunakan. Jadi saya kembalikan kepada penanya, atau ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silahkan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, itu Bu Miftahul Ilmi. Iya, terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas. Oke, terima kasih. Jadi kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, jadi saya kembalikan dulu penanya, karena dari jawaban pertanyaan kedua itu menurut kami bahwa itu sudah terjawab dari pada pertanyaan Pak Muhammad. Jadi saya kembalikan dulu ke Pak Muhammad. Apakah ada ingin menanggapi atau bagaimana? Oh, iya ya. Artinya saya sudah paham dengan penjelasan Pak Amin tadi. Pak Amin sudah menjelaskan secara gamblang bahwa ini bukan model pembelajaran seperti yang sering kita pakai, tapi ini hanya formulasi. Artinya dia meneliti suatu pembelajaran, kemudian apakah cocok untuk dipakai atau diteliti semuanya untuk dipakai di kelas. Ya, saya kira sudah terjawab tadi dari penjelasan Pak Amin. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana Bapak Ibu, ada siapa ada ingin menambahkan kembali atau bagaimana? Atau ada yang ingin memasukkan pendapatnya mengenai tentang materi kami, ataupun ada yang ingin menambahkan pendapat mengenai tentang makalah kami? Jadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin kami tutup dan kami kembalikan kepada Pak Dr. Abdul Halik untuk mengambil alih proses perkuliahan pada siang hari ini. Bagaimana Pak? Pak Dok? Kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, ya silakan disimpulkan. Dan saya nanti berikan sedikit catatan tambahan. Ya Pak Dok. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya daripada pertemuan daripada kelompok kami. Jadi adapun maaf, Bu bisa ambilkan dulu anunya atau langsung menyimpulkan, karena HP saya bermasalah, saya tidak bisa buka anunya. Ya, bisa. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu media, model desain media board and goal ini. Nah, adapun kesimpulannya yaitu media adalah segala sesuatu benda atau komponen yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dan minat siswa dalam proses belajar. Nah, kemudian model board and goal ini memiliki 4 karakter atau ciri utama, yaitu mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan basis produk temuan tersebut, bidang pengujian dalam pengetahuan wilayah yang akhirnya digunakan dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan dan
temukan dalam tahap uji lapangan. Kemudian buku teks merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang berbasis cetak atau media hasil teknologi cetak. Board and Goal ini merupakan salah satu dari model pengembangan media pembelajaran dalam model pengembangan yang terdiri dari 10 langkah-langkah penelitian pengembangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itulah tadi kesimpulan daripada materi kami dari kelompok 1. Jadi jika ada kekurangan itu mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk pemakalan kita hari ini. Baiklah, Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih kepada kelompok 1, Ibu Dul Asri dan Pak Amal Tasbi yang telah berbagi kepada kita terkait dengan desain media model Board and Goal ya. Jadi luar biasa hari ini kita telah memperbincangkan suatu khasanah keilmuan dalam bidang pembelajaran yang tentu dinilai amat relevan sekarang ini untuk peningkatan mutu pembelajaran PAI itu sendiri. Sebelum saya masuk ke dalam ranah yang sifatnya substantif, saya ingin berikan dulu sedikit catatan pengantar. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan kemanfaatan model ini dalam kaitannya dengan desain dan produksi media pembelajaran PAI. Secara fundamental, bahwa kita sebagai orang Islam dalam perspektif pendidikan tentu selalu mengedepankan satu landasan normatif Islam yang diawali dengan udhulu fisilmi kafah. Jadi kita ini selalu diingatkan untuk menjadikan diri kita sebagai Muslim yang kafah. Secara komprehensif kita berusaha di dalam menampilkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan kita. Tentu sebagai guru, ya, wa anfusakum wa ahlikum nara, tentu selalu ingin berbagi. Jadi selalu berbagi kepada orang lain bagaimana Islam ini bisa diwujudkan sebagai agama rahmah. Dalam konteks itu pula kita biasa sering mendengar pesan orang bijak dan pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anaknya sesuai dengan zamannya. Nah, kenapa harus dididik anak sesuai dengan zamannya? Karena zaman itu mengalami transformasi, mengalami perubahan yang tentu zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak yang akan kita didik. Dan dia akan menghadapi zaman yang ada di depan kita. Yang tentu sangat secara masif mengalami perubahan baik secara dramatis maupun secara revolusioner. Seperti kemarin kita tidak pernah membayangkan akan menghadapi pandemi COVID dan kita didesak untuk melakukan social distancing dan menerapkan pembelajaran
yang bersifat atau yang berbasis digital. Itu adalah bagian dari satu gambaran umum tentang pentingnya memproyeksikan atau bagaimana membangun konsep ke depan pembelajaran yang lebih berkualitas itu sendiri. Di saat yang sama, kita sebagai pendidik yang menghadapi atau berinteraksi dengan peserta didik, anak yang tentu secara personal memiliki keunikan, memiliki sifat misteri. Secara psikologi, setiap anak memiliki perbedaan antara satu yang lain, sehingga dikenal dalam prinsip pendidikan perbedaan individual. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru tentu kita ingin bekerja secara profesional. Kerja profesional itu adalah kerja yang terukur, kerja yang runtut, sistematis, dan tentu menghasilkan suatu kinerja berdasarkan target yang kita ingin capai. Nah, kinerja seorang guru yakni bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran itu yang telah kita catat di dalam perangkat pembelajaran atau di Seladi RPS, dan tentu arahnya agar peserta didik bisa belajar tuntas dan tentu bisa bersikap dinamis, kreatif, dan adaptif terhadap kehidupan dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, maka setiap pembelajaran itu dituntut bersifat efektif, ya. Harus bisa efisien agar apa yang kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, inilah pentingnya kita melakukan riset penelitian. Jadi dalam domain akademik tidak ada satu pernyataan, pendapat, atau kesimpulan yang bisa atau yang memiliki legitimasi kecuali lahir dari proses riset itu sendiri. Jadi kalau kita mengeluarkan pernyataan tanpa melalui sebuah proses riset, itu bukanlah sebuah statement akademik, tetapi disebut sebagai asumsi. Jadi asumsi itu pernyataan yang bersifat hipotesis yang dimaknai sebagai bentuk dugaan. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa di pasca sarjana, tentu kita berharap setiap statement kita itu dilandasi oleh hasil riset, baik yang dilakukan secara personal dari kita sendiri maupun meminjam hasil riset orang lain. Nah, itulah yang menjadi satu bentuk substansi kita mengembangkan media pembelajaran PAI yang meminjam model dari Borg and Gale sebagai salah satu model, prosedur, alur, atau cara mengembangkan media yang selama ini dilakukan oleh para pakar pendidikan. Nah, tentu tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, terutama di dalam pernyataan bahwa Borg and Gale ini merupakan satu pengembangan bentuk riset. Kenapa dialihkan ke dalam pembelajaran? Nah, inilah yang menjadi satu tren pengembangan atau peningkatan mutu pembelajaran sekarang ini harus mendapatkan legitimasi dalam bentuk riset. Salah satu bentuk peningkatan kualitas yang berbasis riset itu adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Itulah yang menjadi satu kewajiban setiap guru, ya, terutama di dalam
peningkatan atau pengembangan karir di birokrasi. Jadi action research ini menjadi salah satu alternatif. Dan kemarin pengalaman saya, satu penelitian saya di tahun 2021, yakni pembelajaran digital berbasis riset. Jadi meskipun ada digitalnya, harus dibarengi dengan pola riset itu sendiri. Dan pendekatan yang saya gunakan adalah Research and Development, R&D. Jadi dan saya gunakan model Bohr and Gale. Jadi ini bagi saya sangat menarik bagi kita sebagai mahasiswa. Dan boleh jadi di dalam penulisan karya ilmiah, tugas akhir dalam bentuk tesis, kita menggunakan R&D dalam bentuk atau dengan pendekatan Bohr and Gale itu sendiri. Apa yang sesungguhnya yang menjadi kontribusi dengan menggunakan R&D ya. Jadi kita memahami bahwa yang namanya pengembangan berarti ada produk yang bersifat konvensional. Jadi apa yang kita gunakan selama ini dalam bentuk media atau strategi atau metode dan seterusnya, kita ingin kembangkan. Jadi kita kembangkan karena peserta didik juga mengalami perkembangan. Karena situasi kehidupan juga mengalami perkembangan. Jadi melakukan riset dengan pendekatan R&D ini memang benar-benar sangat penting untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terkini. Jadi seorang guru yang tidak melakukan R&D tentu akan mengalami ketertinggalan. Nah, di dalam riset saya kemarin, ya memang ada hal-hal yang sifatnya harus diungkap ke permukaan, terutama di dalam pengambil kebijakan. Karena saya meneliti di kampus sendiri, sehingga saya coba untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi. Nah, baiklah, untuk sebelum sampai di sana, saya ingin menambahkan sedikit secara teoritis maupun secara experience, pengalaman terkait dengan penggunaan R&D di dalam riset kami. Jadi yang pertama tadi disampaikan, walaupun secara teori dikatakan Bohr and Gale ini paling tidak ada dua substansi utamanya, yakni pengembangan produk, yang kedua adalah validitas atau efektivitas. Tentu di sini kita melihat bagaimana tahapan yang bersifat operasionalnya. Jadi sebagai seorang pendidik yang ingin berkembang kualitasnya, tentu mengawali dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ada dua ya sifatnya. Ada yang bersifat fenomena, ada yang nomena. Jadi fenomena bisa dimaknai sebagai gejala dan fakta. Jadi kita mengamati perihal kejadian, realitas dalam kehidupan keseharian, atau di tempat kerja kita. Bagaimana kondisi dan situasi pembelajaran di tempat kita mengajar. Kemudian secara nomena, tentu kita mencoba untuk melihat tentang teori-teori yang berkembang. Bukan hanya teori sesungguhnya yang kita harus baca, tetapi hasil riset orang lain yang terkait dengan yang kita teliti. Kita buka jurnal. Jadi jurnal, tentu jurnal yang kita buka adalah jurnal terbaru dan
punya reputasi yang bagus, sehingga jurnal itu benar-benar memiliki kualitas akademik, kualitas ilmiah yang mumpuni. Jadi misalnya kita mengutip dari jurnal, artikel-artikel yang diambil dari jurnal Sinta 2 misalnya. Kemudian dari jurnal Scopus. Itu menunjukkan satu kualitas ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di samping itu kita juga membutuhkan bacaan terhadap regulasi. Bagaimana perundang-undangan, peraturan-peraturan, surat edaran, itu harus dibaca secara seksama untuk menjadi dasar kita legitimasi secara yuridis. Jadi ini juga yang perlu menjadi kajian kita dalam studi pendahuluan. Lalu melihat trennya. Tren ini adalah dinamika ilmu pengetahuan. Bagaimana proses transformasi dari konvensional menuju virtual atau digital. Bagaimana dinamika masyarakat di dalam proses transformasi itu yang mengalami shock culture dan ada keterkejutan masyarakat di dalam menyikapi atau merespon perubahan-perubahan yang begitu drastis dan dramatis. Kemudian kita juga membutuhkan pandangan pakar, sehingga dalam penelitian itu cenderung melakukan FGD, Focus Group Discussion. FGD ini untuk meminta masukan dari teman-teman kolega, kemudian dari pakar, dan juga dari pengambil kebijakan. Misalnya kita mengajar di SMP, di SMA. Jadi di dalam melakukan FGD ini ya kita mengundang kolega guru, misalnya guru PAI kita undang, kemudian kita mencari dosen yang qualified, yang sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga kita mengundang dari Dinas Pendidikan. Jadi kita melakukan FGD, kita merembukan tentang isu yang akan kita kaji teliti dalam hal ini. Misalnya kita mencoba untuk mengembangkan pembelajaran yang tadinya konvensional menjadi berbasis digital. Nah, ini adalah masalah studi pendahuluan. Dan kemudian ya setelah itu dilakukan, tentu langkah selanjutnya adalah pengembangan model. Mulai dari planning ya, kita merencanakan membuat draft. Jadi draft yang kita buat itu adalah misalnya mulai dari silabinya, RPS-nya, perangkat-perangkat pembelajaran yang lain. Kalau kita mengarah ke medianya, sumber belajarnya, ya tentu kita akan sesuaikan dengan isu yang akan kita kembangkan. Nah, draft ini tentu harus diinteraksikan dengan yang lain. Jadi diinteraksikan dengan yang lain, suatu konsep akan menjadi berkualitas atau menjadi sempurna kalau didialogkan dengan aspek yang lain. Didialogkan di sini misalnya, kita sudah punya draft, kita bawa draft ini misalnya kalau di forum KKG atau MGMP, tidak apa-apa kita diskusikan di situ. Kita diskusikan sebelum dilakukan uji coba. Nah, jadi setelah ada beberapa masukan dari teman kolega, lalu kita siapkan untuk uji coba di kelas mini. Jadi di kelas mini ini misalnya ya, kalau kita mengajar di kelas 1 SMP yang biasanya pesertanya 30 orang. Kita mengundang saja 15 orang. Oke. Jadi kita mengundang 15 orang untuk kita uji coba di kelas mini itu. Atau aspek yang lain ada yang ini sampaikan, kita undang teman-teman dari KKG ya, untuk kita uji coba di dalam kelas mini itu.
Jadi yang penting kita uji coba dulu, mulai dari awal sampai akhir dari produk yang kita rancang. Nah, kemudian dari situ tentu ada kegiatan evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi di sinilah kita rembukan lagi dengan teman-teman untuk melihat di mana sisi kelemahan. Kenapa ketika dievaluasi tidak mencapai KKM misalnya, di mana aspek yang tidak maksimal di dalam proses pembelajaran tadi. Jadi itu kita revisi, kemudian hasil revisi itu kita uji coba kembali di kelas mini. Nah, di kelas mini inilah tentu akhirnya nanti kita akan evaluasi. Kalau sudah tercapai KKM, sudah tuntas, maka kita melihat di mana celahnya, kita benahi dan kita perbaiki. Nah, setelah itu lahirlah konsep yang telah kita uji coba di kelas mini dan revisinya. Lalu kita bawa ke kelas inti. Kelas inti ini misalnya di kelas 1 tadi menjadi 30 orang. Jadi kenapa perlu ada kelas mini dan kelas inti? Jadi kelas mini ini sebagai uji coba yang terbatas, tentu di sini untuk mengefektifkan revisinya. Jadi kalau terlalu banyak peserta, tentu akan menghambat sekali dari proses revisinya. Karena kita akan kewalahan, yang namanya produk baru, kita harus bertahap ya, tidak langsung menerapkan di kelas yang punya peserta banyak. Nanti akan kewalahan. Jadi setelah mengalami proses perbaikan, kita bawa masuk di kelas inti, dan dari kelas inti itu tentu ada banyak input kepada kita, dan apabila tidak ada teman misalnya yang membantu, ya kita bisa menggunakan alat bantu dalam bentuk rekaman. Jadi kita videokan, nanti setelah itu kita coba membuka videonya untuk melihat secara seksama dan mendiskusikan teman-teman kolega. Nah, dari situ ketika sudah sudah baik, sudah dianggap sempurna, atau dalam konteks riset datanya sudah jenuh, maka langkah selanjutnya adalah diseminasi. Diseminasi di sini maksudnya adalah dipublikasikan. Jadi dipublikasikan kepada apakah teman-teman di MGMB atau di KKG atau di organisasi profesi lainnya, atau dalam bentuk seminar, workshop, dan seterusnya. Jadi itu harus dipublikasikan, karena setiap temuan akan mendapat apresiasi, penghargaan apabila dipublikasikan. Kalau orang bisa membaca produk kita, karya kita, dan menurut mereka sangat cocok dan relevan untuk dia terapkan, maka dia akan memberikan apresiasi kepada kita. Ya bahkan ya kadang mengajak kita untuk bermitra dalam konteks penelitian selanjutnya. Ya, misalnya publikasi di jurnal ya. Nah, selain dari situ, kalau diseminasi di dalam konteks seminar, maka akan lahir prosidin. Ya, bisa juga selanjutnya dipublikasi dalam bentuk jurnal, dan bisa juga dipublikasi dalam bentuk buku. Jadi ini karena namanya R&D itu adalah sebuah kegiatan riset yang cukup besar ya, melibatkan banyak orang, membutuhkan waktu karena prosesnya yang panjang, sehingga dianggap kualitasnya akan mumpuni dari proses R&D itu sendiri. Sehingga saya harus sampaikan bahwa dalam riset model ini tidak semua peneliti mampu melakukan apabila tidak ditunjang anggaran yang cukup memadai. Ya bahkan dosen pun kadang-kala tidak ingin melakukan ini karena cukup merepotkan. Nah, kemudian setelah itu diseminasi, baru kalau perlu kita rekomendasikan kepada pengambil kebijakan, apakah itu di Kemenak atau Dinas Pendidikan,
untuk menjadi draft di dalam pengambilan kebijakan. Jadi misalnya Dinas Pendidikan atau Kemenak punya aturan atau edaran dengan memasukkan di situ hasil temuan kita, dan ini akan menjadi satu pertimbangan untuk menjadi input bahan atau dasar di dalam pengambilan kebijakan. Jadi ya kurang lebih seperti itu di dalam prosedur dan tahapan-tahapan di dalam R&D. Dan saya ingat dulu yang saya bimbing mahasiswa S2 seniornya itu melakukan penelitian tesisnya dengan pendekatan R&D. Ya, memang karena dari segi material yang bersangkutan mampu membiayai dan siap untuk melakukan. Terakhir saya ketemu di Pindrang ketika ada pembekalan guru-guru PAI SMP sekota Pindrang, pembekalan terkait dengan jurnal ya, pengolahan dan penulisan artikel jurnal. Saya ketemu di situ. Jadi itu ya sangat penting bagi guru. Saya ingin menyampaikan juga bahwa yang namanya media pembelajaran tidak ada yang sifatnya konstan, selalu berkembang. Jadi baik itu media konvensional maupun media digital harus bersifat terbuka untuk dikaji, diolah, diriset, dan diverifikasi. Kenapa ya? Karena yang dihadapi adalah peserta didik, makhluk hidup yang punya keunikan, punya dunia misteri, dan tentu mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Ya. Tadi saya teringat ya, misalnya kurikulumnya. Jadi kurikulum itu direview, direvisi, itu salah satu pertimbangannya adalah aspek psikologi peserta didik, suasana kebatinan peserta didik. Jadi begitu besar perannya peserta didik ikut mempengaruhi kebijakan baik dalam konteks kurikulum maupun dalam konteks desain media pembelajaran. Jadi misalnya di YIN ya banyak media yang dikembangkan ya. Misalnya dulu ada e-learning yang berbasis web, kemudian ada LMS digital yang tadinya gunakan Google Classroom. Punya teman seperti Pak Dr. Usman ada model, lalu berakhir dengan Edlink. Yang pernah juga saya teliti adalah LMS tentang Cover School. Tapi dengan berkolaborasi dengan Facebook dan materinya adalah terkait dengan LKS. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi dengan demikian terkait dengan pertanyaan ini apakah relevan untuk setiap jenjang, dan tentu ya sangat relevan, tergantung kepada gurunya apa punya kesiapan untuk mengembangkan produk media dengan pendekatan R&D yang digunakan Board and Gale. Karena R&D ini kan sifatnya umum, tergantung kepada pakar punya alur tersendiri dan tahapan-tahapan tersendiri. Jadi kalau kita mau bandingkan ya, guru di Jepang dengan guru Indonesia. Dulu ketika saya dan tim melakukan penelitian tentang lesson study di guru SD Kota Parepare, tapi guru PAI-nya, ternyata ketika kita ingin mengkomparasikan bahwa guru di Jepang itu melakukan perkumpulan seperti yang kita kenal di sini, KKG ya, kalau SD, dia itu berkumpul atas inisiasi sendiri. Tidak pernah diinstruksikan oleh pemerintah baru berkumpul. Tapi secara kolega, inisiatif sendiri, kesadaran sendiri, dia berkumpul, misalnya sesama guru mata pelajaran tertentu,
untuk memperbincangkan, mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Nah, dalam penelitian kami itu saya presentasikan di Semarang pada waktu itu. Teman-teman guru yang ada di Jawa mengatakan bahwa bagaimana kondisi di Parepare. Guru PAI atau guru pada umumnya di Parepare dalam forum KKG. Saya menyampaikan bahwa KKG di Parepare itu punya keunikan. Kadang nanti aktif kalau diinstruksikan oleh atasan. Kadang aktif kalau misalnya harus dikontrol dengan menggunakan absensi. Nanti rajin aktif kalau ada anggarannya. Kemudian kalau aktif, kadang tema yang mengambil atau menyita waktu adalah tema yang tidak terkait dengan pembelajaran. Yang dia bahas misalnya tema kondangan apa ya. Macam-macam lah yang dibahas dalam forum KKG. Akhirnya teman-teman di Jawa mengatakan, wah ini unik juga ya Parepare Sulawesi Selatan. Kalau ketemu ya kayak arisan begitu, banyak yang dibahas yang tidak relevan dengan tema-tema pembelajaran di kelas. Jadi teman-teman di Jawa mengatakan bahwa kami di sini ya memang kita didorong oleh pemerintah setempat, apakah dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama, tapi kami memiliki kesadaran yang harus mendiskusikan masalah-masalah pembelajaran di kelas. Jadi kemudian ketika dibandingkan dengan teman-teman dari Jepang, di Jepang itu ya inisiatif sendiri. Kenapa melakukan hal itu? Karena ada kesadaran bahwa yang kita hadapi adalah peserta didik, yang tentu peserta didik ini pemegang estafet kehidupan sosial, kepemimpinan di masa depan. Jadi kalau kita melahirkan peserta didik yang tidak mumpuni, yang tidak berkualitas, maka tentu dampaknya sangat besar buat kita ini sebagai generasi tua. Jadi kita mewariskan sesuatu yang positif, yang baik kepada generasi kita, tentu dengan cara-cara pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Maka disinilah motivasi kita untuk bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran melalui dengan riset itu sendiri. Mungkin itu catatan tambahan dari saya. Dan tidak menutup kemungkinan ada hal yang perlu ditanggapi dari Bapak Ibu. Saya buka sesi ini sebelum kita istirahat. Tapi Pak, sedikit. Ya, Ibu Eti Irahayu, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tapi mohon izin yang ingin saya tanyakan Pak mengenai model R&D ini, apakah hanya terbatas pada pengembangan media buku saja, buku teks saja, atau boleh diterapkan pada semua media pembelajaran selain buku teks Pak? Mohon izin penjelasannya Pak. Terima kasih. Jadi saya langsung saja menanggapi, berikan keterangan bahwa R&D ini terbuka bagi apa saja yang mau dikembangkan. Semua produk pembelajaran yang mau dikembangkan itu bisa diterapkan melalui R&D. Jadi tadi media dalam bentuk buku, dan sekarang kan buku ada yang modul, buku yang bersifat konvensional atau hard copy. Jadi kita ingin kembangkan dari buku yang bersifat hard copy menjadi soft copy, misalnya dalam bentuk e-book atau buku PDF atau flipbook. Itu bisa melalui dengan pendekatan R&D. Begitu juga dengan misalnya media-media yang lain ya. Apa ya? Misalnya LMS dalam bentuk Google Classroom. Jadi Google Classroom ini kan sifatnya
LMS yang sifatnya open source, terbuka, sehingga di dalamnya itu kita bisa desain sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi aplikasinya sudah ada di Google, lalu kita yang mengisinya masuk sesuai dengan kebutuhan dan tentu ya keinginan kita. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai objek pengembangan. Kita kembangkan apakah kembangkan untuk menyesuaikan dengan pembelajaran PAI atau kita kembangkan untuk mensinergikan dengan media yang lain. Misalnya mensinergikan media yang lain itu adalah bagaimana caranya memasukkan video, bagaimana cara memasukkan PDF dan seterusnya, atau bagaimana cara menggunakan assessment tools di dalam Google Classroom itu. Itu bisa kita riset melalui dengan R&D. Jadi tergantung di kita lah. Kalau selain dari media, yang namanya produk pembelajaran itu kan bukan hanya media, tetapi juga ada strategi, metode, sistem evaluasi, pengelolaan kelas, dan seterusnya. Tahun 2013, kami dari tim peneliti pernah meneliti tentang brain-based teaching, pembelajaran berbasis otak. Jadi pembelajaran berbasis otak ini kan dikembangkan oleh saya lupa lagi namanya, di Amerika. Yakni bagaimana pembelajaran itu di dalam kelas benar-benar sesuai dengan kaidah atau tata kerja otak di dalam bekerja. Jadi itu di Amerika. Nah, karena kita orang PAI, kita ingin kembangkan. Pasti di Amerika tidak ada pelajaran PAI di sekolah umumnya, kecuali kalau khusus pesantren apa ya. Jadi kita coba adaptasikan. Bagaimana kalau PAI? Lalu setelah itu di PAI, bagaimana kalau kita terapkan di taman kanak-kanak? Akhirnya itu dikembangkan. Dari konsep dasarnya, brain-based teaching, BBT, lalu kita adaptasikan ke PAI, lalu kita kembangkan di anak kecil atau di taman kanak-kanak. Apa contohnya? Jadi misalnya di dalam BBT itu prinsipnya adalah otak harus bekerja secara optimal itu dalam kondisi beta. Dalam kondisi beta itu disebut dengan otak dalam suasana relaksasi, relax. Nah, ketika relax otak kita itu menunjukkan bisa bekerja secara optimal. Pertanyaannya, bagaimana membuat otak itu menjadi relax? Tidak stres ya, tidak terbebani, tapi relax. Nah, kalau orang barat melakukan relaksasi otak, kan biasanya melakukan dengan yoga, melakukan dengan bernyanyi. Ya. Kalau orang dewasa kan relaksasi otak itu datang ke Indonesia, pergi ke pantai, menjemur diri, ya dengan pakaian seadanya. Ya. Itu kan bentuk relaksasi. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Kan tidak. Itu. Jadi itu hanya caranya mereka melakukan relaksasi otak. Bagaimana kalau orang Islam harus relaksasi otak? Yaitu dilakukan dengan zikir, mengaji, salawatan. Jadi itu kita arahkan ke sana. Nah, ini baru konteks PAI-nya. Nah, bagaimana kalau anak usia dini ya, taman kanak-kanak? Nah, kita pahami bahwa kerja otak itu menerima dari semua stimulus dari luar bisa secara bersamaan, baik dari segi bentuk, suara, warna, atau cahaya. Itu bisa bersamaan. Semakin banyak stimulus, semakin direspon dengan baik otak itu. Dan apa yang diterima secara bersamaan itu, itulah yang tertinggal, terkesan di dalam long term memorinya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil secara fenomena, apa yang dilihat orang dewasa, itu juga yang dilakukan.
Misalnya dilihat mamanya pakai sandal, maka datanglah si anak kecil pakai sandalnya mamanya. Karena itu yang dilihat mamanya. Mamanya dilihat pakai kerudung, datanglah si anak kecil pakai kerudungnya mamanya. Pokoknya yang terbaik itu adalah apa yang dilihat di lingkungannya. Nah, kalau kita memberikan hal yang negatif kepada lingkungan, maka itulah yang akan menyerap dan terserap di dalam otak anak kecil, dan itulah dianggap yang terbaik dalam kehidupan. Nah, problemnya misalnya ketika di Amerika orang dewasa biasa melakukan dansa misalnya. Apakah itu muhrim atau bukan muhrim? Yang jelas berdansa. Dan anak kecil menyaksikan itu. Oh, ternyata berdansa itu adalah bagian dari kehidupan yang positif. Nah, kalau itu dilakukan di Indonesia, ketika anak TK melihat orang dewasa berdansa dengan yang bukan muhrim, maka itu dianggap yang terbaik. Dan inilah berbahayanya kalau misalnya anak TK melihat hal-hal yang sifatnya terlalu liberal dan tidak diukur, tidak dikendalikan, maka akan lahirlah proses pendidikan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi maksud saya adalah apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu Ira ya, etik ya, bahwa R&D ini terbuka apa saja untuk dilakukan pengembangan seluruh produk-produk pembelajaran. Jadi produk pembelajaran itu kan mulai dari media, strategi, metode, manajemen kelas atau pengolahan kelas, dan sistem evaluasi. Jadi media ada sumber belajar, media dan sumber belajar, strategi, metode, teknik, taktik, pengolahan kelas, kemudian sistem evaluasi, itu adalah semua produk. Karena produknya selama ini sudah berjalan, maka kita harus bagaimana produk itu bisa bekerja secara efektif dan efisien, maka harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan perubahan. Maka dilakukanlah pendekatan riset and development. Jadi kalau tidak dilakukan riset and development, maka media seperti buku tentu tidak akan mendapat respon dari peserta didik kita. Misalnya, kalau saya berikan tugas, tolong dicari hadis tentang makan haramnya makan babi. Kalau menggunakan buku manual, Bapak Ibu silakan datang ke perpustakaan IAIN. 1 hari belum tentu didapat. Silakan masuk di Mu'jam ya. Mu'jam hadis itu. Setelah dibuka Mu'jam hadis, baru silakan masuk cari kitab Kutubus Sittah mulai dari hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Daud, At-Tirmidzi dan seterusnya. Mumpun kalau didapat dalam 1 hari. Nah, padahal kita ini menginginkan belajar secara efektif dan efisien untuk mencari hadis tentang haramnya makan babi atau bangkai. Apa caranya? Ya mungkin bikin aplikasi misalnya. Aplikasi yang pertama muncul itu Al-Maktabah Syamil ya. Maktabah Syamil itu termasuk ribuan kitab tafsir dan hadis yang ada di dalamnya. Kalau saya klik tentang misalnya nikah, maka keluarlah semua hadis-hadis tentang nikah, mulai dari kitab Imam Bukhari sampai kepada Abu Daud itu. Muncul semua di bab sekian, halaman sekian. Tapi coba kalau yang manual, saya pernah lakukan secara manual. Tugas saya dulu yakni mencari hadis, ada Bani Rabbi, Pak Ahsan Ta'adib. Didiklah saya sebab apa ya? Allah mendidik saya dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Ini term pendidikan dalam Islam, yakni ta'adib. Kita menemukan di hadis itu. Ternyata ketika saya telusuri tentang redaksi hadis itu mengalami perbedaan. Ada redaksi yang asli dari kitab hadis Imam Muslim ya.
Nah, itu pun saya cari berhari-hari. Ternyata ketika ada Maktabah Syamilah, tidak sampai 2 menit sudah muncul hadisnya. Nah, itulah mengalami transformasi. Jadi begitu juga saya yakin Bapak Ibu ketika ingin menulis atau mengerjakan makalah, kalau ke perpustakaan sangat malas. Selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa pasca, sudah berapa kali ke perpustakaan Yaya? Mungkin ada yang belum pernah ya, karena buku yang dicari di sana butuh waktu yang lama. Belum tentu juga ada. Makanya sekarang dan kemarin-kemarin saya sampaikan kepada pimpinan perpustakaan, tolong transformasi perpustakaan Yaya dari konvensional menjadi digital. Jadi buku yang ada di perpustakaan itu di PDF-kan, dibuatkan link, lalu dimasukkan di website perpustakaan. Jadi mahasiswa bisa mengaksesnya. Kita tidak perlu ke perpustakaan. Dulu ketika pandemi COVID tidak ada mahasiswa yang ke perpustakaan. Tapi ketika saya mengajar, ya saya punya buku dalam bentuk PDF dan e-book itu sampai ribuan judul mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya ada saya kasih linknya dan dia bisa menyelesaikan tugas makalah tanpa harus ke perpustakaan. Jadi kita mengarah kepada perpustakaan digital dan itu bisa itu lahir dari proses R&D itu sendiri. Jadi luar biasa sekarang buku dan tentu ya sebagai generasi milenial tidak menginginkan kerja-kerja yang merepotkan. Selalu ingin bekerja yang pasti, yang efektif dan efisien. Jadi nanti kita bagi atau share salah satu aplikasi yang bisa menelusuri referensi baik dari jurnal maupun buku tergantung dari tema yang kita ingin cari referensinya. Jadi itu sangat efektif buat kita untuk memperbanyak referensi kita. Segera itu tanggapan saya, Ibu Eti ya. Tadi mungkin HP-nya Bu Eti, Pak, karena tadi ada chatnya. Ya. Bu Eti, mana nih? Katanya baterai HP-nya sisa 3%. Ya. Mungkin masih ada Bapak, Ibu? Bapak, kami mau bertanya, tapi terkait judul makalah-makalah yang diberikan kemarin. Iya. Yang ini kan, yang kemarin itu ada 3 kelompok. Pertama itu membahas tentang model desain media, Pak. Kemudian kelompok selanjutnya itu ada perencanaan pembelajaran menggunakan media. Nah, di situ kami tidak paham sampai ke selanjutnya, Pak, ke bawah ada memperkenalkan desain produk. Bagaimana itu, Pak? Di Selabi itu atau di RPS itu di urutan keberapa ya? Di urutan keempat, Pak. Nomor 12 di sini kan mulainya dari nomor 9, 10, 11, 12. Nah, di nomor 12 itu perencanaan pembelajaran menggunakan media. Iya. Jadi itu sebenarnya dituntut mahasiswa mengambil salah satu sampel produk ya. Baru coba didesain. Tapi tidak perlulah seperti menggunakan R&D gitu ya. Tidak perlu sejauh itu ya. Jadi kita melakukan riset mini. Jadi riset mini ini kita ya produk apa saja yang terkait dengan media digital, apakah itu sifatnya pengembangan bahan ajar atau asesmen tools, ya tergantung di kita ingin mengembangkan bagaimana. Kalau ingin mengembangkan misalnya video conference seperti Google Meet atau Zoom ya tidak apa-apa. Jadi sebaiknya kita ambil salah satu sampel produk karena kita mengarah kepada terapan. Jadi pertemuan sebelumnya kan yang sifatnya model menurut pakar ini kan itu sifatnya teoritis. Jadi nanti di pertemuan itu kita sudah mengarah kepada terapan dan paling bagus ya kalau media yang kita angkat itu adalah media yang lazim digunakan di sekolah
waktu yang lazim digunakan oleh teman-teman yang lain. Supaya diskusinya, masukannya dari teman-teman itu semakin memperkaya kajian kita sesungguhnya. Kemana, Bu Sulfiani? Iya Pak, di situ untuk perencanaan. Jadi kalau misalnya di memperkenalkan desain produk kan di sini ada 3 kelompok di situ yang membahas Pak. Berarti beda-beda desain produk yang diperkenalkan. Ya iyalah, jangan sama ya. Sebaiknya beda-beda ya. Begini nantinya ya. Kalau nanti tiga kelompok itu apakah didaur ulang atau mulai dari pertemuan ini sampai terakhir itu sudah punya struktur ya anggota masing-masing ya. Pembagian kelompoknya Pak. Ya. Kembali tadi, lain lagi barangkali. Tidak. Kembali ya. Tapi kalau saya lihat ini kayaknya tersusun ya. Mulai dari sekarang hanya 2 orang berarti tersusun ya sampai terakhir dibagi tuntas. Ya? Iya Pak. Nah, okay. Iya sudah ada tersusun. Jadi di pertemuan terakhir itu apa ya materinya? Nggak ada ya? Yang sebelum UAS Pak, presentasi hasil desain pembelajaran, memperkenalkan desain produk. Ya. Jadi di UAS-nya itu adalah publikasi. Jadi kita gunakan makalah Bapak Ibu dari kelompok ini, kita setting menjadi artikel jurnal. Kita publikasi nantinya. Itu tugas akhir ya. Jadi tentu bukan kerja apa adanya, karena kalau diterima di jurnal berarti itu income buat Bapak Ibu. Income-nya di situ. Nah, tapi saya akan jadikan bagian dari penilaian dari produk artikel yang dilahirkan. Jadi saya kira yang 3 kelompok kalau tidak salah itu ya, itu pilihlah salah satu produk yang dianggap relevan, urgen untuk dikembangkan. Tapi intinya jangan menyiksa diri ya. Jangan, nggak usah ambil yang sulit gitu. Nanti naik tensi darahnya kan bahaya. Apalagi kolesterol. Gitu ya semangatnya Bu Sulfian ya. Iya Pak. Syukran. Oke baiklah, kalau tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan partisipasinya di dalam forum kita ini yang luar biasa. Apa yang kita bahas hari ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai modal meningkatkan wawasan keilmuan dan meningkatkan mutu profesi kita di tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih dan marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin pamit ya Bapak Ibu.